Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai, info santai. Halo sobat Intai, kembali lagi di segmen Kamis Misteri. Permainan tradisional merupakan bagian dari kekhasan budaya bagi suatu bangsa. Dalam permainan tradisional biasanya menggunakan peralatan yang sederhana dan tidak membutuhkan peralatan elektronik modern. Permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak ini biasanya bertujuan untuk hiburan dan memberikan kesenangan. Tapi apa jadinya jika permainan tradisional itu ternyata cukup horor untuk dimainkan dan bisa mengundang makhluk halus di sekitar kita untuk ikut bermain? Mari kita simak info berikut ini, 5 permainan horor dari berbagai negara di dunia yang paling seram untuk dimainkan. Kami menghimbau bagi sobat yang tidak memiliki nyali besar agar tidak mencoba permainan ini di rumah. Yang pertama ada Ouija. Permainan satu ini merupakan permainan horor yang paling terkenal di dunia. Saking terkenalnya, sejumlah film horor mengangkat tema tentang permainan satu ini. Ouija terkenal di Eropa sebagai permainan horor mengundang makhluk halus untuk ikut bermain bersama kita. Namun sebenarnya Ouija sendiri berasal dari Tiongkok pada masa dinasti Song. Pada masa itu, Ouija digunakan sebagai sarana untuk menghubungi arwah orang yang telah meninggal dunia. Dalam permainan ini terdapat sebuah papan yang disebut papan Ouija. Di dalamnya terdapat huruf A hingga Z, angka 0 hingga 9. Juga terdapat kata yes, no, home, dan goodbye. Selain itu, untuk memainkan permainan ini juga diperlukan koin, alat penunjuk, dan lilin merah. Sebelum memulai permainan diperlukan tempat yang gelap dan sunyi, dan dimulai dengan pembacaan mantra tertentu untuk memanggil arwah. Kemudian semua pemain akan memegang alat penunjuk dengan ujung jari mereka. Jika arwah sudah hadir, maka penunjuk tadi bisa bergerak sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pemain. Permainan sudah selesai jika pemain mengatakan selesai pada arwah tersebut dan lilin harus segera dimatikan. Permainan ini tidak boleh sembarangan dimainkan dan ada beberapa tempat terlarang untuk memainkan Ouija, seperti di kuburan dan tempat tidur. Permainan ini cukup berbahaya jika tidak dimainkan dengan benar. Di antaranya seperti kasus meninggalnya beberapa orang usai bermain Ouija, dan ada juga yang terus dihantui arwah gentayangan dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua ada Three Kings Cross. Masih dari permainan horor asal benua Eropa nih sob. Ada permainan Three Kings Cross yang dinilai cukup menyeramkan untuk dimainkan. Permainan ini bisa memungkinkan pemainnya untuk berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain. Untuk memainkan permainan ini dibutuhkan tempat yang gelap gulita dan suasana yang sunyi senyap pada tengah malam. Saat bermain permainan ini, kalian harus memasuki ruangan yang telah disiapkan tersebut bersama seorang teman. Pada ruangan gelap tersebut, letakkan sebuah cermin, lilin, 3 buah kursi, dan benda penting di masa kecil kalian. Biarkan ruangan tersebut terbuka dan tunggu hingga tepat pukul 03.33. Setelah tepat jam 03.33, kembalilah ke ruangan tersebut dan duduk di kursi sambil memegang lilin menghadap cermin.
Pemain akan merasakan hal ganjil di cermin tersebut dan bisa merasakan kehadiran makhluk halus di tempat tersebut. Makhluk halus itu akan mencoba berkomunikasi denganmu, kemudian bercerita mengenai masa lalumu dan masalah-masalah yang belum terselesaikan di masa lalu. Permainan ini cukup berbahaya jika dimainkan oleh orang yang mentalnya lemah, sebab bisa menimbulkan rasa was-was berkepanjangan. Yang ketiga ada Charlie. Permainan ini cukup banyak diulas akhir-akhir ini dan beberapa orang mencoba memainkan permainan pemanggil arwah asal Meksiko ini. Pada dasarnya, permainan ini konsepnya mirip dengan Ouija, yakni memanggil arwah untuk menanyakan suatu hal kepada arwah tersebut. Hanya saja media untuk memainkan permainan ini berbeda dengan media permainan papan Ouija. Untuk memainkan permainan ini, pertama, siapkan 2 buah pensil yang ditumpuk menyilang dan kertas bertuliskan yes dan no yang terbagi ke dalam 4 bidang. Setelah dibacakan mantra tertentu dan makhluk halus berhasil diundang, maka pensil yang berada di atas akan bergerak sendiri dan menuju ke bagian yes dan no ketika kita ajukan pertanyaan. Arwah tersebut hanya bisa menjawab yes dan no, berbeda dengan permainan Ouija yang bisa menjawab dengan menunjukkan kata-kata di papan. Setelah permainan telah selesai, maka ucapkan mantra dan sampaikan kepada arwah tersebut bahwa permainan sudah selesai. Kemudian jangan lupa patahkan kedua pensil dan bakar kertas yang digunakan dalam permainan tadi. Yang keempat ada Hitori Kakurinbo. Permainan peta umpet biasanya membutuhkan pemain lebih dari satu, yakni seorang bertindak sebagai pencari sementara satunya yang harus bersembunyi. Tapi permainan ini juga bisa dimainkan seorang diri, tapi lumayan horor karena satu pemain lainnya digantikan oleh makhluk dari dimensi lain. Permainan ini bernama Hitori Kakurinbo, sebuah permainan horor asal negeri Sakura Jepang yang membutuhkan nyali besar untuk memainkannya. Untuk memainkannya cukup sederhana. Pertama, siapkan boneka berbentuk manusia dengan bentuk tubuh lengkap. Kemudian boneka tersebut dikeluarkan isi kapas di dalamnya dan diganti dengan beras. Masukkan juga sedikit potongan kuku Anda ke dalamnya, lalu jahit dengan jarum dan benang merah. Beri nama boneka tersebut dan ketika tepat pukul 3 pagi, katakan pada boneka nama Anda yang pertama kali jaga sebanyak 3 kali. Kemudian pergi ke kamar mandi dan letakkan boneka ke dalam bak mandi yang berisi air. Selanjutnya, matikan semua lampu di rumah dan nyalakan televisi, lalu pergi ke tempat Anda bersembunyi. Hitung dari 1 sampai 10 dengan mata tertutup, lalu kembali ke kamar mandi dengan benda tajam. Ketika sudah sampai, katakan kepada boneka, "Aku menemukanmu." Sebut nama boneka itu, lalu tusuk boneka tersebut dengan benda tajam. Setelah itu, katakan, "Kamu yang jaga berikutnya," nama boneka tersebut, dan letakkan kembali boneka ke bak mandi. Boneka tersebut akan mencari Anda dan sinyal televisi akan seperti terganggu jika boneka tersebut mendekat. Untuk mengakhiri permainan ini, telan sebagian air garam di mulut dan siram boneka yang sedang mencari Anda tersebut dengan air garam di mulut dan sisa air garam di cangkir. Dan katakan, "Aku menang." Permainan selesai sebanyak 3 kali. Setelah selesai, keringkan boneka tadi dan bakar boneka hingga tak tersisa. Yang kelima ada Jahe Langkung. Terakhir, ada permainan horor asli Indonesia, yakni Jahe Langkung. Permainan ini sangat populer dan beberapa kali diangkat menjadi sejumlah judul film horor layar lebar.
Untuk permainan ini kalian harus menyiapkan boneka yang terbuat dari kayu dan berkepala batok kelapa. Lalu ikatkan pensil di ujung boneka tersebut dan ucapkan mantra seperti Jai Langkung, Jai Langkung. Di sini ada pesta, datang tak dijemput, pulang tak diantar, dan seterusnya. Kemudian jika berhasil mengundang makhluk halus, boneka tersebut akan terasa lebih berat dan bisa bergerak-gerak sendiri. Permainan Jai Langkung bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada roh yang hinggap di boneka Jai Langkung itu. Jawaban dari pertanyaan tadi akan dituliskan di sebuah kertas dengan pensil yang dipasang pada boneka Jai Langkung tersebut. Setelah permainan usai, ucapkan sejumlah mantra tadi hingga roh tersebut pergi dari boneka Jai Langkung. Permainan ini bisa dibilang cukup berbahaya karena sebagian makhluk halus tidak terima saat dipermainkan. Jadi jangan sembarangan mencoba ya sobat. Jai Langkung, Jai Langkung. Di sini ada pesta, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu tadi beberapa permainan horor tradisional yang cukup terkenal di beberapa negara di dunia. Sekali lagi kami ingatkan, jangan coba-coba permainan tadi di rumah ya sobat. Sebab selain sangat mengerikan, sejumlah permainan juga berbahaya dan bisa menimbulkan dampak berkepanjangan bagi pemainnya. Sekali lagi, jangan dicoba jika tidak punya cukup nyali dan tidak mau celaka. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai, info santai.